Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan izin Allah insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu dharihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, di pertemuan terakhir kita sudah pada kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah. Kemudian ada 3 prioritas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya beliau di kota Madinah tersebut. Yang pertama, beliau menyegerakan untuk membangun masjid. Terus kemudian yang kedua, mempersaudarakan bainal muslimin, bainal muhajirin wal ansar khususan, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin yang dari Mekah hijrah dengan orang-orang ansar yang memang penduduk asli kota Madinah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang tentu saja untuk menjaga keteraturan kehidupan di kota Madinah, juga menjaga agar syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala tetap terjaga. Ketika membahas masalah masjid, kita sudah bahas juga kemarin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tujuan utama. Kenapa kok yang disasar jadi prioritas itu pembangunan masjid? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membangun ruh sesama muslim, ruh ukhuwah, ruh mahabbah, kebersamaan, keterikatan dalam persaudaraan, juga kecintaan satu sama lainnya. Dan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasilitasi di masjid. Jadi masjid ini sentral untuk membangun persatuan umat lah begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid yang memiliki keutamaan sesiapa yang melaksanakan salat di dalamnya maka bernilai 1000 derajat lebih tinggi ketimbang dia lakukan di masjid lain. Itu salah satu fadilah Masjid Nabawi. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk bisa salat di Masjid Nabawi. Satu salat sama dengan 1000 rakaat. Maaf, 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat di tempat lain. Jadi masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Memang ada tempat-tempat yang Rasulullah istimewakan, yang Allah istimewakan. Ada juga waktu yang Allah istimewakan. Ada tempat, ada waktu. Kenapa? Ini bagian dari rahman dan rahimnya Allah kepada kita. Umur kita yang pendek kalau dibandingkan dengan umur umat terdahulu,
Maka kalaulah umat terdahulu yang usianya ratusan tahun itu bisa punya banyak kesempatan melakukan ibadah kepada Allah, banyak kesempatan supaya bisa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terasa jauh sekali kalau dibandingkan dengan umur umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena umur umat Rasulullah ya jauh lebih sedikit. Dalam salah satu hadis Rasulullah fi ma'nahu a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Kan umur umatnya Rasul, kata Rasul ya, kata Rasul kisarannya 60-70. Ada yang lebih dari itu tapi tidak banyak kata Rasul. Ya. Atau minoritas lah yang bisa lebih dari itu. Kalau dikomparasikan jauh tuh, ratusan tahun sama cuman puluhan tahun. Ya. Kuantitas umur boleh berbeda, tapi untuk masalah kualitas dan kuantitas pahala, oh ntar dulu. Inilah yang diberikan special edition kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada tempat-tempat yang Allah istimewakan. Di Masjid Nabawi 1 berbanding 1000. Ya. Kalau umat terdahulu harus melakukan 1000 rakaat. Di Masjid Nabawi bisa 1 berbanding 1000. Kalau nggak sempat ke Masjid Nabawi kayak gimana? Bisa dengan kita memanfaatkan fasilitas bulan Ramadan misalnya. Karena amal-amal ibadah di bulan Ramadan juga Allah lipat gandakan itu. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa itu urusan aku dan aku yang akan mengurus pahalanya. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Gak disebutkan tuh berapa sih banyak pahalanya, enggak, saking banyaknya begitu kata para ulama. Ya. Jadi ini bagian dari rahman dan rahimnya Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 rakaat lebih tinggi derajatnya ketimbang di masjid yang lain. Jadi tidak ada yang mengalahkan Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram. Ya. Bahwa salat di Masjidil Haram lebih dahsyat lagi, 100.000 ya, derajat lebih tinggi. Jadi masya Allah. Dan fadilahnya itu karena Allah cinta dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi umur boleh lebih pendek dari umat terdahulu, tapi urusan bagaimana kualitas dan kuantitasnya di hadapan Allah, tar dulu. Boleh jadi kita yang lebih pendek ini justru lebih banyak timbangan pahalanya dibandingkan umat-umat terdahulu. Fanaqul alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah. Maka beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid Nabawi ini dibangun di sebuah tanah lapang ya, yang awalnya adalah mirbad. Kita udah bahas ini kemarin. Lapangan luas tempat biasa ngejemur korma, ngejemur gandum. Ya. Walaupun sebelumnya sebagian tempat di mirbad itu sudah digunakan untuk sholat. Ya. Sudah digunakan untuk sholat oleh sebagian sahabat-sahabat Ansar. Ya. Tapi lantas kemudian Rasulullah SAW memerintahkan bangun sekarang. Bangunnya dibangun masjid. Gitu. Ya. Maka dibangunlah masjid saat itu. Tanah itu milik 2 anak yatim. Ya. Tanah itu milik 2 anak yatim, penduduk asli kota Madinah, di bawah tanggung jawab As'ad bin Zurarah. Ini salah satu sahabat Ansar. Ya. Jadi 2 yatim ini di bawah tanggung jawab seorang sahabat Ansar namanya As'ad bin Zurarah. Dibeli sama Rasul, padahal awalnya udah mau dikasih. Ya. Kita kasih ya Rasul, nggak usah bayar gitu. Tapi kata Rasul enggak, saya bayar. Ya. Sehingga nanti terjadi kesepakatan dibeli tanah lapang itu senilai 10 dinar, asyratu dananir. Dibangun masjid. Ya, Rasulullah pun ikut dalam pembangunan itu. Ya. Nah, jadi ini kisah tentang Masjid An-Nabawi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi Al-Fakir sampaikan, tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid ini untuk membangun ukhuwah, mahabbah, persamaan dan keadilan. Ya, by practice. Jadi langsung prakteknya Rasulullah terapkan di masjid itu. Ya. Jadi Rasulullah meminta para sahabat, perhatikan saudara-saudaramu yang lain. Gitu. Ya.
Perhatikan bagaimana keadaan mereka, apakah mereka berkecukupan. Maka hendaknya yang punya rezeki banyak, perhatikan yang kurang rezeki. Yang bisa bantu dengan fisik, bantu saudaramu yang secara fisik mungkin tidak sebaik dirimu. Pokoknya Rasulullah bangun terus, Rasulullah doktrin terus ukhuwah ini, ukhuwah, mahabbah, musawah, persamaan, ya. Dimana Rasulullah SAW juga menurunkan ego, menurunkan rasa tinggi hati orang-orang yang secara materi mungkin lebih dari yang lain, ya. Bahwa kata Rasulullah, kalau udah di masjid di hadapan Allah semua sama, haknya sama, kewajibannya sama. Maka yang membedakan hanya satu, sejauh mana takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian punya kebun dari ujung kota Madinah sampai ujung kota Madinah, nggak ada bedanya di hadapan Allah dengan mereka yang nggak punya satu petak kebun pun. Yang membedakan hanyalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terus disampaikan sama Rasul di masjid itu, sehingga terbangunlah tadi sesuai apa yang Rasulullah SAW inginkan. Terbangun rasa ukhuwah, ya, persaudaraan, mahabbah, rasa saling cinta. Setiap hari ketemu, dan setiap hari itu nggak satu kali, minimal 5 kali dia ketemu di masjid itu. Itu yang dibangun sama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masjid di negeri kita ini fungsinya sama, untuk mempersatukan dan merekatkan, ya. Bukan untuk mengkotak-kotakan, apalagi kemudian membuat perpecahan dan perselisihan, insya Allah, ya. Lima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kisah pembangunan masjid Rasulullah SAW ada beberapa hal, ya. Yang pertama, hukmut ta'amul ma'a man lam yablughu sinnar rushd minal atfal wal aitam, ya. Hukum muamalah, hukum jual beli terhadap anak-anak, ya, atau terhadap aitam, ya, terhadap anak yatim. Tentu saja yang belum dewasa, ya, namanya anak yatim. Kalau udah lewat sinnul bulugh, udah lewat usia balighnya, ya, nah, nggak masuk kategori lagi, ya. Ini bagaimana urusannya kalau kita bertransaksi dengan anak-anak yang belum cukup umur, atau anak-anak yatim yang belum cukup umur, boleh enggak kira-kira? Rasulullah kan membeli dari 2 anak yatim itu. Maka penjelasannya, sesungguhnya Rasulullah SAW transaksi melalui walinya dari kedua anak yatim, dan disetujui oleh kedua anak yatim penduduk kota Madinah itu. Jadi transaksinya sama yang udah baligh, As'ad bin Zurarah itu, ya, wali, ya, atau penanggung jawab dari 2 anak yatim tersebut, ya. Karena kalau udah urusan tawar menawar dengan anak yatim, nah itu boleh jadi tidak sah nanti akadnya. Kenapa? Anak yatim atau anak-anak yang belum cukup umur tuh belum bisa berpikir, ya, beli tanah sama anak umur 6 tahun nggak paham, ya. Bisa jadi harga yang kemudian ditawarkan adalah harga yang tidak sesuai gitu, ya. Maka hukum akad jual beli terhadap anak-anak yang belum bisa berpikir secara jernih, belum bisa berpikir secara dewasa, nah itu boleh jadi tidak sah hukum akadnya, ya. Adapun Rasulullah gimana kasusnya? Yang Rasulullah SAW ajak untuk melakukan transaksi adalah wali, ya, adalah penanggung jawabnya, Sayyidina As'ad ibnu Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, ya. Baik, terus kemudian boleh nggak, ya, kita memindahkan kuburan untuk dijadikan masjid itu? Kalau ngenyontoh sama apa yang terjadi dalam kisah Rasulullah tadi, boleh, ya, boleh memindahkan kuburan untuk dibangun masjid. Jawazu nabshil quburid darisah, boleh memindahkan kubur yang sudah lama, ya. Karena kalau baru darahnya itu masih ada mungkin itu, ya, darah atau bau bangkainya. Tapi kalau sudah lama, sudah menyatu dengan tanah, tinggal tulang belulangnya saja, boleh dipindahkan, ya. Jawazu nabshil quburid darisah, boleh untuk memindahkan kuburan yang tua, yang sudah lama, ya. Tapi kalau masih baru jangan, ya. Karena nanti tanahnya ada najasahnya, ada darahnya, dan
Ya kisaran itulah. Wattikhadhu maudhi'iha masjidan, kemudian menjadikannya sebagai masjid. Idza nadhafat wa tabat arduha, dengan syarat sudah bersih ya, wa tabat suci arduha tanahnya. Gitu. Imam Nawawi menyebutkan secara mu'allaq dari hadis ya, bahwa diperbolehkan untuk memindahkan kubur yang sudah tua ya, kalau diyakini bahwa tanah itu sudah terbebas dari najis atau yang semisalnya ya, semisal darah gitu. Ya, maka boleh, bahkan boleh untuk sholat di atasnya ya, tapi kalau masih baru, kemungkinan kalau digali bahkan belum menyatu kulitnya dengan tanah itu menimbulkan bau busuk dan lain sebagainya, itu jadi najasah kan, mayit kan, itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau bangunan tua silahkan, ahlan wa sahlan ya. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti juga mengaminkan ya, bahwa boleh untuk membangun membangun masjid di atas kuburan dengan syarat kuburannya udah lama, jadi bisa dipindahkan itu ya. Nah, selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukmu tasyyidil masajid wa naqshiha wa zukhrufatiha ya. Hukum tarmim, memugar masjid. Bagaimana memugar masjid ya, dengan banyak hiasan di dalamnya. Nah, ini termasuk di dalamnya. Wa tasyyid an tuqama imaratul masjid bil hijarah musyabbihan mimma yazidu fi quwwati bina'ihi wa arkanihi. Ada beberapa pendapat ya, hukum memugar masjid ini. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda adalah orang pertama yang melakukan pelebaran masjid. Dia sedekahkan, dia infakkan hartanya untuk menambah luas masjid, kemudian memugar Masjid Nabawi. Hukum asalnya memugar masjid boleh, apalagi untuk maslahat umat. Jadi Masjid Nabawi itu beberapa kali pemugaran ya, untuk menampung jemaah yang semakin banyak, dan pertama kali itu dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Dengan catatan ya, fa amma tasyyid faqad ajazahu ya, al ulama al amah, ulama secara umum membolehkan, bidalilin ma fa'alahu Umar wa Utsman radhiyallahu anhuma min i'adati bina'i masjidihi alaihi salatu wassalam, dengan dalil apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ketika memugar atau melebarkan ya, masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Masjid Nabawi. Wa huwa wa in kana syai'an ya, lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang belum pernah dilakukan sama Rasul ya, tapi ini adalah untuk maslahat gitu ya. Serta adamu fi'lihi lam yadullu ala mafhumil mukhalafah. Nah ya, tidak dilakukan Rasul bukan berarti nggak boleh kita lakukan. Memang Rasul nggak pernah memugar itu, tapi bukan berarti nggak boleh dilakukan gitu. Bal inna fi dzalika ziyadah fil inayah wal ihtimam bi sya'airillah, tapi ini untuk maslahat ya, maslahat umum. Kemudian masalah memugar ini dengan catatan tidak merusak hikmah disyariatkannya pembangunan masjid. Jangan gara-gara terus masjidnya megah, terus terlalu banyak ukirannya, kita lebih fokus kepada megahnya masjid ketimbang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ini yang juga diaminkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti.
Wa amman naqsyu wa zukhrufah, untuk masalah naqsh ya, zukhrufah yakni ukiran, zukhrufah hiasan ya, terus kemudian ornamen-ornamen ya, relief-relief, kaligrafi. Faqad ajma'al ulama ala karahatiha. Ulama kurang setuju kalau membangun tapi fokusnya kepada ukiran-ukiran. Ya, ini pendapat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti termasuk di dalamnya. Ulama nggak terlalu senang. Ya. Bahkan sebagian ghairu anna alladzina qalu bil hurmah wal ladzina qalu bil karaha ittafaqu ala annahu yuhramu sarful mal al mauquf li imaratil masjid ala syai'in min az-zukhrufa wan naqsh. Ya. Bahkan ada ulama yang nggak boleh, jangan, kehilangan esensi ibadahnya. Orang akan beralih dari yang seharusnya dia menghadapkan diri kepada Allah dengan kekhusyuan, tapi malah dia terlena dengan kemegahan masjid itu, dengan ukiran-ukirannya, maksudnya dia terganggu dengan itu ya. Dan orang-orang yang tidak setuju, baik itu memakruhkan atau mengharamkan ornamen-ornamen, relief-relief yang terlalu mencolok gitu ya, yang terlalu banyak kaligrafi yang dominan ya, mereka bersepakat kalau ada orang wakaf untuk masjid, harta wakafnya tidak digunakan untuk ornamen-ornamen tersebut. Ajma'al ulama, kalau menurut pendapat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama bersepakat gitu. Kalau ada orang wakaf untuk masjid, wakafnya itu boleh untuk pemugaran, boleh ya, selama pemugarannya misalkan tadi ya, untuk memperluas tanah, membangun bangunan biar gak kena hujan, boleh ya. Tapi tidak digunakan uang wakaf itu untuk ornamen-ornamen, relief-relief dan sejenisnya. Nah, ini apa yang termaktub dalam fiqh sirah an-nabawiyah ya. Wa amma idza kana al-malul masruf ala dzalika minal bani nafsihi fa yuraddul khilafihi wa qad zakara Zarkashi naqlan an al-Imam al-Baghawi annahu la yajuzu naqsh al-masjid min ghillatil waqf ya. Jadi kalau seandainya tadi uangnya itu digunakan untuk memugar, tidak jadi masalah ya, pemugaran, tapi tidak untuk ornamen-ornamen, begitulah kurang lebih ya. Karena ulama berpendapat terlalu banyak hiasan, terlalu banyak ornamen itu bisa mempengaruhi hati atau kekhusyuan para musallin ya. Kuriha ya, enggak makruh li'annahu yushghilul qalb, akan menyibukkan hati para musallin, orang-orang yang salat di situ ya. Dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama boleh ya, boleh ada ornamen, boleh ya. Yang kedua makruh kalau memang terlalu dominan nih apa namanya, ornamen-ornamen, relief-reliefnya, kaligrafi terlalu dominan ya. Bahkan sebagian ulama lagi mengatakan haram, jangan gitu. Jangan ya. Hilang esensi apa namanya, masjid untuk menundukkan hati jauh dari keglamoran dunia, begitulah ya. Dan tadi seperti apa yang Al-Fakir sampaikan, ulama sepakat nggak boleh menggunakan uang wakaf untuk ornamen-ornamen dan relief-relief serta sejenisnya, begitu ya. Wa hadza ma nabbaha ilaihi Umar radhiyallahu an. Umar juga memperingatkan ya. Dalam riwayat Bukhari, Sahih Bukhari ya, bahwa Umar memerintahkan untuk membangun masjid ya. Membangun ini hanya untuk melebarkan saja ya. Wa yukrahu, dan tidak disukai ya, ayyaktuba fi qiblatil masjid ayatan minal Qur'an aw syai'an minhu bi akthar ya.
kurang disukai kalau di depan kiblat itu terlalu banyak ornamen itu, ya. Begitu juga pendapat ulama-ulama yang lain, ya. Tapi sebagian membolehkan, jawaz, seperti Imam Malik, ya. Kata Imam Malik, la ba'sa bihi, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Jadi bangun apa namanya, kaligrafi ornamen itu bukan sesuatu yang dianjurkan, setidaknya itu, ya, karena mengganggu pandangan dan bisa menyibukkan hati dari esensi sholat itu sendiri. Wallahu a'la wa a'lam bissawab, ya. Nah, penjelasannya sama sampai akhir. Ulama ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Yang memakruhkan dan mengharamkan dalam artian terlalu dominan di masjid itu dengan kaligrafi dan relief-relief dan sejenisnya, ya, dan mereka bersepakat makanya uang wakaf nggak boleh digunakan untuk itu. Wallahu a'lam. Baik, itu beberapa hal terkait dengan binaul masjid, ya, pembangunan masjid. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memprioritaskan al-mu'akhah, ya. Apa itu al-mu'akhah? Mempersaudarakan muslim, ya. Wabil khusus bainal muhajirin wal ansar. Faizan al-asasus tsani, ya, pondasi yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, al-ukhuwah bainal muslimin, persaudaraan itu orientasi betul Rasulullah. Summa inna Rasul sallallahu alaihi wasallam akha baina ashabihi minal muhajirin wal ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara sahabat-sahabat muhajirin dan ansar. Akha bainahum alal haq. Rasulullah mempersaudarakan mereka di atas kebenaran, ya. Wal muwasah, ya. Wa ala ayyatawarasu bainahum ba'dal mamat, ya. Jadi Rasulullah bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa antara muhajirin dan ansar ini bisa saling mewariskan, padahal nggak ada hubungan kerabat, nggak ada hubungan nasab, ya. Tapi di awal-awal itu Rasulullah mendekatkan sahabat muhajirin dan ansar sebegitu istimewanya gitu maksudnya, sampai kalau ada yang wafat di antara muhajirin dan ansar, dia mewarisi harta saudara muslimnya ini yang dipersaudarakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak semuanya, ya, karena Rasulullah menunjuk fulan sama fulan, fulan sama fulan, itu yang bisa mewarisi. Jadi bukannya terserah kita nyari siapa, bukan, ya. Rasulullah udah nentuin fulan sama fulan, fulan sama fulan, fulan sama fulan. Karena ada kurang lebih 90 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah itu kalau tidak salah, ya. Itu dipersaudarakan semua sama Rasul, ya. Bihaitsu yakunu atharul ukhuwah al-islamiyah fi dzalika aqwa min athari qarabatir rahim. Sehingga ukhuwah itu yang dipersaudarakan muhajirin dan ansar itu di awal-awal itu terasa lebih kuat ketimbang satu saudara dengan saudara kandungnya gitu. Bisa lo begitu loh. Itu masya Allah tuh, ya. Itu dari keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempersaudarakan itu, ya. Sebegitu taatnya dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Faja'ala Ja'far bin Abi Talib wa Mu'az bin Jabal akhwain, ya. Ja'far bin Abi Talib sepupunya Rasulullah dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal, ya. Mu'az ini salah satu sahabat ansornya Rasulullah, dan Rasulullah cinta betul sama Mu'az. Sampai-sampai Rasulullah pernah ngomong langsung sama Mu'az, ya Mu'az, inni uhibbuk. Mu'az, aku cinta sama kamu. Ih, itu kebayang kalau Rasul ngomongin sama kita tuh gimana itu. Ya Allah, ya Mu'az, inni uhibbuk, saya cinta sama kamu. Ya, dahsyat betul. Terus Rasulullah setelah ngomong cinta sama Mu'az, Rasulullah bilang, jangan engkau tinggalkan setiap selesai sholat fardu untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadatika. Insyaallah hafal ya jemaah ya. Doa ini adalah doa cintanya Rasulullah yang diberikan kepada sahabat Muaz dan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena kecintaan Rasul dikasih ini doa. Tentu saja doa ini adalah doa istimewa. Ya, karena Rasulullah mengawali Muaz dengan sebutan ya Muaz inni uhibbu. Jadi kalau bapak-bapak atau jemaah sekalian mau mengamalkan, amalkan, itu dahsyat sekali. Setiap selesai sholat fardu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah, ya. Bimbing aku untuk bisa sering-sering mengingat dirimu, untuk banyak-banyak berzikir kepadamu. Karena kita kan lelah, kita ini kan lemah ya. Kita ini gampang lupa, gampang lalai. Maka minta sama Allah, ya Allah a'inni ala dzikrika wa syukrika, bantu aku ya Allah untuk pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, ya Allah bantu aku untuk memperbaiki amal ibadahku ya. Dan itu setiap selesai sholat. Banyak sirnya di situ, banyak sesuatu yang menjadi keutamaan dari doa tersebut ya. Supaya kalau kita tuh setiap sholat sering dapat kekhusyuan, salah satu dengan itu. Karena orang sholat khusyuk itu kan nikmat. Maka doa itu sebenarnya juga tertuju kepada sholat kita. Ya Allah, semoga setiap sholat bisa terus berzikir kepadamu dengan nikmatnya, bersyukur terhadap karuniamu dan memperbaiki ibadah kami gitu. Jadi bisa diamalkan itu setiap selesai sholat. Itu Muaz bin Jabal dipersaudarakan dengan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini saudaranya Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian setelah itu waja'ala Hamzah bin Abdul Muttalib, mempersaudarakan Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah? Pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaudarakan dengan siapa? Zaid bin Harithah. Sama, ini juga tokoh Ansar. Waja'ala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, juga mempersaudarakan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda, wa Kharijah bin Zuhair, dengan seorang sahabat Ansar namanya Kharijah bin Zuhair. Wa Umar ibn al-Khattab, juga mempersaudarakan Umar ibn al-Khattab. Wa Utban, nah Utban bin Malik ya. Kalau tidak salah Utbah, ini mungkin tidak tahu, nanti saya cross check lagi. Kalau di sini tulisannya Utban, tapi seingat Al-Fakir Utbah ya. Utbah bin Malik, nanti kita cross check. Itu dipersaudarakan. Terus kemudian mempersaudarakan Abdurrahman ibnu Auf ya, dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dan Rasulullah nggak sembarangan milih, kamu sama fulan ya, kamu sama fulan, nggak sembarangan. Rasulullah udah apa istilahnya ya, udah mendalami dulu sehingga satu karakter dengan karakter yang lain itu tepat gitu ya. Itu salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatian betul Rasul sama sahabatnya sehingga tahu bagaimana karakteristik sahabatnya itu. Dia gali dulu, oh sahabat fulan cocoknya sama sahabat fulan nih. Dibantu sama beberapa sahabat Ansar ya untuk mengetahui latar belakangnya sehingga nanti Rasulullah mempersaudarakan dengan amat sangat tepat. Salah satu contohnya adalah Abdurrahman ibnu Auf dengan Sa'ad ibnu Rabi' ya. Sa'ad bin Rabi' ini orang kayanya Madinah, Pak. Dia punya kebun itu memanjang itu, sejauh mata memandang di kota Madinah, luas sekali kebunnya ya. Dan Masya Allah, lihat bagaimana efek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Sementara Abdurrahman bin Auf memang jago banget masalah dagang nih, pedagang tulen ya. Salah satu tokoh yang nanti bahkan di akhir hayatnya menjadi orang yang salah satu paling kaya di kota Madinah. Semua orang Madinah itu kebagian uangnya Abdurrahman bin Auf. Semua orang Madinah, kalau yang miskin dapat sedekah dari beliau, kalau yang kaya dapat hadiah dari beliau. Tapi semua orang Madinah, mau kaya mau miskin, pernah mendapatkan uang hartanya Abdurrahman ibnu Auf ya. Utsman kan kurang kaya apa radhiyallahu an, itu pernah dikasih kalau nggak 400 dirham 400 dinar ya. Dan Utsman menerima uang itu karena Utsman tahu radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf ini uangnya barokah
maka diambil sama beliau. Ya. Kalau dibilang butuh ndak butuh, uangnya Utsman juga banyak, Pak. Ya, banyak. Ya, Masya Allah. Tepat sekali. Ya. Sa'id ibn Rabi' dia punya kebun, sementara Abdurrahman bin Auf dia punya keahlian berdagang. Gitu. Lihat bagaimana dahsyatnya persaudarakan itu. Ya, dahsyat, Pak. Ini keimanan yang melandasi persaudaraan itu kayak begini. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Kata Sa'ad bin Rabi', saya punya kebun, kita bagi dua deh. Bahkan, mohon maaf, kalau engkau berkehendak, saya punya 2 istri. Kalau kamu mau, saya akan tanya sama istri saya, kalau dia mau untuk bercerai denganku terus memilih denganmu atas kecintaannya kepada Allah, akan saya lakukan. Sampai begitu, Pak. Ini kita kan nggak masuk akal ya, tapi itulah yang terjadi. Ya, kalau bukan karena iman nggak bisa begitu tuh. Saya ngebayangin makanya keimanan kita sama keimanan para sahabat tuh, Masya Allah, udah nggak makin mikir lagi kalau ada masalah taat itu ya. Karena Rasulullah yang meminta untuk saling membackup satu sama lainnya ya. Saya punya tanah, kita bagi 2, bukannya bagi sebagian, bukannya bagi 1/4, enggak, setengah. Saya kasih setengahnya. Loh, kalau kita begitu aji mumpung, Pak. Saya mau nanya, masih ada nggak orang kayak begitu di Korea Thaibah nih? Pengen juga jadi saudaranya saya. Setengah dibagi, dia punya rumah 2, 1 dikasih tuh, 1 dikasih. Allahu Akbar. Sebegitu, saya cuma bayangin gini, iman itu dahsyat betul itu, dahsyat betul. Iman yang kayak begini yang akhirnya nanti umat Islam, ya'lu, ya, bisa dahsyat sekali ya, karena keimanan-keimanan seperti orang-orang sahabat Muhajirin dan Ansar ini. Tapi lihat bagaimana Abdurrahman ibnu Auf merespon, ya, merespon tawaran dari Sa'id ibn Rabi' ini. Saya punya ini ambil deh, saya punya ini ambil deh, saya punya rumah kalian kamu tempatin deh. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Ya, saya nggak mau. Dullani ala suq. Saya cuma minta dikasih unjuk 1 aja. Pasar di mana? Pasar di mana? Karena dia mau usaha, Pak. Dia nggak mau memanfaatkan saudaranya itu. Padahal sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah betul. Kalaulah Sa'id bin Rabi' saat itu wafat, maka Abdurrahman bin Auf dapat tuh warisannya. Ada hitung-hitungannya itu. Tapi nggak dimanfaatkan. Kalau bahasa kita nggak aji mumpung. Dia masih usahakan dirinya sendiri. Wahai Sa'id sahabatku, wahai Sa'id saudaraku, entar. Saya cuma minta 1 aja, yang lain nggak usah. Apa kata Sa'id? Dullani ala suq. Kasih tahu saya pasar di mana. Saya pengen kerja. Oh begitu. Itu mental kaya begitu, Pak. Uang boleh jadi saat itu Abdurrahman bin Auf nggak bawa harta dari Mekah, tapi mentalnya mental kaya. Mana pasar? Saya pengen usaha. Ada dalalatul ikhtiyar. Ya. Ini menjadi salah satu rujukan orang yang harusnya berikhtiar kayak begitu. Ya. Maka nanti Abdurrahman bin Auf dia ke pasar, dia kumpulin dikit-dikit tuh, Pak. Dia awali jadi tukang panggul, dapat harta sedikit dikumpulin sama beliau. Nanti uangnya udah cukup sama beliau, dibelikan emas, emasnya diperjualbelikan. Lama-lama beberapa hari setelah itu, Pak, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada yang beda dari seorang Abdurrahman ibnu Auf. Rambutnya klimis. Setelah itu ada bekas atur. Jadi orang dulu kalau pakai minyak wangi itu bebekas, Pak, dan wanginya awet. Kata Rasulullah, itu bekas apaan ya Abdurrahman? Kayak orang kawin, nah, kayak orang nikahan aja ya Abdurrahman. Naam ya Rasul, saya emang udah nikah. Loh, udah nikah? Iya, saya udah nikah. Mahar saya emas sebesar biji kurma. Banyak nggak tuh, Pak? Banyak, sebesar biji kurma. Ya. Dan itu hasil usahanya Abdurrahman bin Auf. Mental kaya begitu, Pak. Udah dahsyat betul. Dan tapi kata Rasulullah, wah, kita sampai ketinggalan berita nih ya Abdurrahman. Terus keluarlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abdurrahman, ya,
Kalau nikah, a'linun nikah walau bisyah. Kalau nikah diinformasiin biar orang tahu. Akhirnya orang nanti nggak bikin fitnah gitu. Maka nanti dipotong tuh 1 ekor kambing, dipestakanlah setelah itu. Ya, a'linun nikah walau bisyah. Ya. Iklan apa namanya? Sampaikan ya, informasikan kepada khalayak kalau engkau sudah menikah begitu. Ya. Baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebegitu dahsyatnya Rasulullah mempersaudarakan ya antara Muhajirin dan Ansar. Tadi salah satu contoh aja tuh, udah kayak begitu gitu. Dahsyat betul, dahsyat betul. Summa rabata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza ta'akhi baina afradis sahaba binitaqin 'am minal ukhuwah wal muwalah. Jadi kerangka umumnya itu Rasulullah mempersaudarakan untuk menghadirkan loyalitas di antara sesama. Kama sanajidu fima ba'd, seperti apa yang nanti akan kita ceritakan. Ya. Wa qad qamat hadhihi al-ukhuwah ala ususin madiyah aidan. Jadi sebenarnya ada faktor materi juga di situ. Ya. Orang-orang Muhajirin ini, Pak, begitu dia hijrah banyak yang ninggalin harta. Karena kita udah ceritakan sebelumnya kan, mereka itu boleh ninggalin Mekah, tapi dibuat sengsara, seolah-olah dipastikan nggak nyampe Madinah mati sudah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Silakan tinggal ke Madinah, tinggalin harta, jadi bawa. Kayak Suhaib Ar-Rumi juga begitu kan, Abdurrahman ibnu Auf, jangan bawa harta. Gitu. Jadi begitu sampai dia di Madinah, ya hartanya juga minim kan, nggak punya harta. Tambah lagi, karakteristik orang Mekah ini tajir. Tajir itu pedagang, Pak. Ya, kalau kita tajir kaya, ini orang tajir kaya katanya. Enggak, tajir dari bahasa Arab. Ya, artinya seorang pedagang. Jadi biasa dagang tuh. Sementara di Madinah karakteristiknya kebun-kebun. Orang dagang disuruh berkebun, susah, nggak semuanya nyambung kan begitu. Jadi nggak bisa langsung match tuh. Disuruh ayo coba berkebun lah kita biar menghasilkan, belum bisa. Emang bukan karakteristiknya begitu gitu. Makanya dipersaudarakan ini punya sir lain ini, punya faktor lain tujuan Rasulullah SAW untuk saling menguatkan dalam urusan ekonomi. Yang lebih banyak hartanya dari orang-orang Ansar dipersaudarakan dengan orang-orang Muhajirin. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Sampai nanti persaudaraan ini lebih kuat ketimbang kekerabatan. Ya, baru nanti turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa itu. Ya, untuk menghapus bahwa sebenarnya yang mendapatkan warisan adalah keluarga yang satu nasab. Gitu. Ya, sehingga akhirnya nanti kembali lagi tuh hukumnya bahwa yang mendapatkan waris bukanlah yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, melainkan mereka yang satu nasab. Gitu. Ya. Itu setelah perang Badar turunnya ayat itu. Jadi sebelumnya masih dapat warisan, tuh. Masih dapat warisan. Jadi inilah persaudaraan antar Muslim. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya setiap orang yang beriman itu saling bersaudara. Saya sama bapak saudara, bapak juga sama saya saudara. Ya. Orang yang bersaudara itu bukan sekedar gimmick saja, Pak. Dia memperhatikan bagaimana keadaan saudaranya, bisa kemudian membuat senang hati saudaranya, dan itu termasuk sedekah. Ya. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Kita kasih seneng aja orang lain, kita buat seneng, Pak. Pahala dari Allah. Sedekah itu. Kita ngasih salam, kita senyum sama itu orang seneng karena kita kasih salam, pahala sudah. Idkhalus surur fi qulubil mu'min. Ya. Pahala itu, sedekah itu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar sudah selayaknya dan semestinya kita juga memiliki rasa itu, rasa empati kepada sesama, rasa peduli kepada sesama, karena sesama kita adalah saudara di bawah panji Islam, di bawah tuntunan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini dulu yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waliyut taufiq wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.